Mas Arif tahu nggak jasadnya akal itu apa? Apakah jasad akal itu otak? Kalau memang akal itu otak, berarti ayam punya akal juga dong. Orang berpikir makhluk gaib itu yang di luar diri kita, yang serem-serem, ya nggak? Orang udah diberikan asupan-asupan bahwa makhluk gaib ini adalah makhluk gaib yang menyeramkan. Masih dunia lain, sebetulnya itu jihad saya juga untuk meluruskan perkara-perkara gaib. Jangan sampai gaib itu malah diarahkan kepada orang yang uji nyali kemudian menunggu penampakan. Bagaimana caranya untuk bisa meluruskan hal itu gitu loh. Kalau menurut saya yang paling angker itu bukan satu tempat atau satu daerah atau satu pegunungan atau apapun lah. Enggak, yang paling angker itu justru ketika kita diutus oleh Allah, kita akan kembali ke Allah. Angker enggak kalau kita berhadapan dengan Allah, posisi kita banyak dosa. Akal ini makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Maka ketika Allah menciptakan akal dipanggil sama Allah. Wahai akal, kemarilah. Dia datang. Menjauhlah, dia menjauh. Akal itu taat dengan ucapan Allah. Maka Allah di situ bersumpah, demi keagungan dan kebesaranku, dengan engkaulah makhlukku yang diperintahkan ibadah masuk surga atau masuk neraka. Kalau saja kita paham bahwa kita diawasi oleh Allah, ada yang melihat, ada yang mencatat amal-amal kita. Mau bikin hoax nih, dia nulis, nggak ada yang tahu ini. Jangan salah, ada malaikat di samping kita. Di mana saja kamu berada, aku ada. Gak ada masalah sebetulnya mengagumi karya-karya seni seperti keris atau apapun. Jangan sampai meyakini jampi-jampi manusia membuat benda ini memiliki kekuatan. Ini bahaya. Itulah cara iblis itu membelokkan. Tujuannya agar manusia meyakini benda-benda tadi. Sahabat saum kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita takut kepada yang maha gaib, bukan takut kepada makhluk gaib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat saum kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi di saum kolbu. Masya Allah. Rame nih kayaknya. Ya. Saum kolbu tempatnya untuk mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Insya Allah berkah lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perbincangan seputar masalah sosial dalam kehidupan manusia sehari-hari yang memberikan solusi atau jalan keluar yang bijaksana berdasarkan tuntunan Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab para wali-walinya. Sahabat SQ sekalian, episode kali ini kita akan membahas masalah akhlak manusia. Waduh, seru nih. Apakah akhlak setiap manusia berkaitan dengan makhluk gaib yang ada di dalam diri kita atau dirinya? Yuk langsung aja. Di sini sudah hadir seperti biasa. Langsung kita bahas, kita kupas tuntas bersama Kang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Kang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Mas Arif. Masya Allah, seperti biasa. Sehat, Kang Ustaz ya? Insya Allah sehat walafiat. Alhamdulillah, amin, amin ya. Masya Allah. Kang Ustaz, ya. Ini banyak sekali nih ya. Ini perkara gaib nih. Banyak terus ya. Karena memang channel ini luar biasa nih. Insya Allah, semoga yang nonton juga banyak ya. Oh banyak, pokoknya udah 12 juta lebih lah. Insya Allah. Insya Allah. Ya nanti ke depannya, karena ini benar-benar bermanfaat, ilmunya dahsyat sekali. Masya Allah. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, seperti apa sih divisi yang disebut makhluk yang gaib? Definisi kali ya. Definisinya. Ya, definisi makhluk yang gaib. Yang jelas makhluk yang gaib itu makhluk yang tersembunyi ya. Tidak terlihat oleh mata zahir. Ya, ketika Allah yang maha gaib, Allah juga yang menciptakan makhluk gaib. Yang mengatur, yang mengurus, yang melihat, yang mengetahui, yang menempatkan yang gaib di mana saja ia kehendaki. Jadi definisi makhluk gaib adalah makhluk yang tidak terlihat, namun insya Allah bisa dirasakan.
gitu ya. Nah, cuman kan ketika bahasa makhluk gaib ini banyak orang yang keliru lah bahasanya ya, mungkin pemahaman tentang makhluk gaib itu sendiri, karena nggak usah mencari-cari makhluk gaib gitu loh. Dalam diri kita saja tanpa ada makhluk gaibnya kita tidak akan bisa hidup, ya, karena batin kita ini gaib. Ya, ketika kita bicara batin gaib, sebagaimana tadi Mas Arif, ruh gaib, akal juga gaib. Ya, coba Mas Arif tahu nggak jasadnya akal itu apa? Apakah jasad akal itu otak? Tidak kan? Ya, kalau memang akal itu otak, berarti ayam punya akal juga dong. Iya kan? Dia hanya punya otak tapi nggak punya akal, kan gitu ya? Ya, jadi itu pun sesuatu yang gaib. Kita nggak pernah tahu akal itu bentuknya apa, ya. Tapi insya Allah bisa dilihat dengan orang yang belajar kemudian memahami ilmu-ilmu Allah. Ada tuntunannya tuh, ya. Bisa dilihat secara kehalusan jasadi atau kehalusan ruhani. Bisa dilihat dari situ. Kemudian akhirnya kita bisa memahami akal ini apa, gitu ya. Nah, jadi terus kemudian lagi selain akal juga ada jiwa dan ada pula hati. Nah, itulah makhluk gaib yang sesungguhnya yang harus dipelajari oleh manusia. Tapi kan kenyataannya orang berpikir makhluk gaib itu yang di luar diri kita, yang dicari gitu loh. Yang serem-serem. Yang serem-serem, ya nggak? Kemudian kalau ada yang perempuan, ya, kan ada filmnya tuh, ya, si manis jembatan apa, gitu. Ya kan? Kemudian orang udah bukan terdistract ya, artinya udah diberikan asupan-asupan dari kecil, ya, bahwa makhluk gaib ini adalah makhluk gaib yang menyeramkan, yang menakutkan, angker, horor. Kemudian sesuatu yang misalkan di tempat-tempat yang dianggap angker oleh orang-orang, ya kan? Kemudian ya pemahaman gaib itu ya ke sana gitu loh. Ini kan menjadi salah kalau menurut saya, ya, karena mungkin Mas Arif pernah lihat saya dulu kali ya. Kalau mengingat saya pernah jadi narasumber di acara Masih Dunia Lain siaran langsung ya. Ya, ini kan sebetulnya itu jihad saya juga untuk meluruskan perkara-perkara gaib. Ya, jangan sampai gaib itu malah diarahkan kepada orang yang uji nyali kemudian menunggu penampakan. Itu penampakan itu. Ya kan? Nah, itu kan sesuatu yang ya Masya Allah ya, bagaimana caranya untuk bisa meluruskan hal itu gitu loh. Ya, sehingga ya mau nggak mau kita mengikuti dulu alurnya kan, pelan-pelan saya memberikan pemahaman tentang makhluk gaib itu. Jadi kalau bicara yang angker, ya bukan tempatnya yang angker. Ya, kalau menurut saya yang paling angker itu bukan satu tempat atau satu daerah atau satu pegunungan atau apapun lah. Enggak. Yang paling angker itu justru ada dalam diri kita. Ya, karena kenapa saya bilang angker? Karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya gitu loh. Ya. Nah, ketika kita diutus oleh Allah, kita akan kembali ke Allah dan kita akan berhadapan dengannya. Angker enggak kalau kita berhadapan dengan Allah, posisi kita banyak masalah, banyak dosa. Masih kotor. Nah, gitu kan? Maka itu Allah ciptakan neraka. Untuk apa Allah ciptakan neraka? Untuk membersihkan dosa-dosa kita, mencuci dulu dosa-dosa kita. Nah, kalau bisa mah jangan dicuci di sana. Cuci di sini ketika kita hidup ya. Dengan apa? Dengan hijrah, dengan bertaubat, dengan berubah. Akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Ya. Hingga sampailah kepada, ya kalau bahasa akhlakul karimah itu udah sangat luar biasa banget ya, akhlak yang mulia. Dan Rasulullah itu sebagai panutan kita, manusia yang berakhlak mulia. Setidaknya kita ya ngikutlah gitu loh
apa yang sama enggak, tapi mendekati udah luar biasa gitu ya. Nah, jadi makanya itu berupaya untuk bagaimana bisa menjadi orang yang berakhlak mulia. Karena pengaruhnya yang gaib dalam diri kita. Nah, akal ini makhluk. Karena akal ini makhluk, Allah dalam hadis qudsinya ya, itu akal ini makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan yang namanya malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karyanya Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan akal ini adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Maka ketika Allah menciptakan akal, akal dipanggil sama Allah. Wahai akal, kemarilah. Dia datang. Menjauhlah, dia menjauh. Ya, gitu kan? Akal itu taat dengan ucapan Allah. Maka Allah di situ bersumpah. Demi keagungan dan kebesaranku, dengan engkaulah makhlukku yang diperintahkan ibadah masuk surga atau masuk neraka. Ya, ketika akal ini diberikan kepada malaikat, malaikat itu memiliki akal, dikaruniakan akal. Akal dan apa? Akal dan hikmah. Ya, sementara manusia dan jin itu dikaruniakan akal, hikmah, kemudian ada lagi dikaruniakan tabiat dan nafsu. Oh, berarti kalau makhluk jin itu dikaruniakan akal juga ya? Iya. Hati, jiwa. Iya. Oh, oke. Ya, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jin itu disebut lebih dulu malah. Jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Allah mengkaruniakan qalbu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Maka di dalam kolbu itu ada kulub atau kolbu atau hati, di dalamnya ada jiwa, ada akal, gitu loh. Nah, tapi itu kolbunya diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Baik jin maupun manusia diminta pertanggungjawabannya dengan kolbu tadi. Karena kolbu itu Allah minta pertanggungjawabannya untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Jadi kolbu kita bisa paham apa yang diinginkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apa yang nggak boleh, gitu kan? Nah, jadi harus bisa memahami ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah ini sebetulnya rambu-rambu, tanda-tanda, ya, atau petunjuk, gitu, ya, agar kita selamat, kan gitu? Betul nggak? Betul. Ya. Nah, ini kadang suka ada salah kaprah, nggak tahu ya, benar atau tidak ya. Jadi apakah semua makhluk yang gaib itu tidak baik sehingga bisa mempengaruhi baik buruknya akhlak manusia? Ya, balik lagi ya. Kan kita seolah suuzon ya. Iya. Seolah makhluk gaib ini adalah sesuatu yang tidak baik gitu kan. Baik. Nah, ini udah suuzon ya. Karena makhluk gaib ini kalau saya kategorikan jenis golongannya adalah jin, karena jin itu adalah makhluk yang tidak terlihat oleh mata zahir kita, ya. Tapi dalam ayatnya Allah perintahkan dua makhluk yang diperintahkan ibadah di antara seluruh makhluk di muka bumi ini. Hanya jin dan manusia Allah perintahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang disebut cuma itu ya. Iya, berarti yang diperintahkan ibadah ya makhluk itu tadi, jin dan manusia. Ya. Nah, kemudian siapa yang dijadikan Rasul oleh Allah? Yang dijadikan oleh Rasul, dalam surat Al-Hajj dikatakan, Allahu yastafi minal malaikati rasulu minan nas. Nah, jadi konteksnya Allah telah memilih. Utusanku ini, kata Allah, adalah golongan malaikat dan golongan manusia. Nah, sekarang kita bisa tahu Al-Quran sekarang ya. Al-Quran ini kalam Allah kan. Bagaimana cara kalam Allah ini sampai kepada Nabi Muhammad? Tentunya kalam Allah ini disampaikan dulu kepada malaikat Jibril. Jibril kemudian menyampaikan lagi kepada Nabi Muhammad. Sehingga menjadilah sebuah ayat-ayat yang kemudian dikumpulkan menjadi surat-surat. Dikumpulkan lagi akhirnya oleh para sahabat menjadi Al-Quranul Karim. 30 juz, 114 surat. Dikaruniakan lagi ke kita.
sampai ke tangan kita. Ya. Nah, maka itu ketika dipahamkan nih, oh iya, utusanku ini golongan malaikat. Utusanku ini golongan malaikat dan golongan manusia. Nah, sekarang coba bayangkan Mas Arif. Jika misalkan nih ya, malaikat yang bertausiah gitu loh. Kan nggak kelihatan. Betul nggak? Samping kiri kita ada malaikat nih. Ada Munkar dan Nakir. Ya. Kemudian ada malaikat hafazah di depan dan belakang kita yang menjaga kita. Ya, jadi hal ini harus dipahami. Itu aja malaikat aja makhluk yang gaib. Ya kan? Ya, kalau saja kita paham bahwa kita diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat, kita karena nggak sadar kan? Ya. Betul nggak? Ya. Ketika kita sendiri, nggak sendiri kita. Ya, ada yang mengawasi kita. Jadi tidak nampak tapi nyata. Gitu. Ada yang melihat kita. Betul. Ada yang mencatat amal-amal kita. Betul. Udah bayangin. Nah, kalau kita paham, kalau mau berbuat buruk, ternyata misalkan gini nih, mau bikin hoax nih, atau mau bikin ini sesuatu yang tidak baik, dia nulis, nggak ada yang tahu ini. Jangan salah, ada malaikat di samping kita, betul? Ya, betul. Kemudian ada Allah juga yang mengawasi kita, yang melihat kita, Ya. betul? Betul. Sebagaimana Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, aku ada. Berarti kalau kita sendiri, Allah yang kedua. Malaikat yang ketiga. Betul? Betul. Jin yang keempat. Lah, kalau kita berdua. Nah, artinya manusia itu baik buruknya tergantung jiwa, akal, hati. Kalau jiwanya nih dikuasai iblis dalam diri kita. Karena musuh kita yang terbesar ini kan hawa nafsu kita. Ya. Nah, hawa nafsu ini tempatnya iblis di situ. Karena dia selalu mendorong untuk berbuat buruk. Iya. Kalau jiwanya jiwa yang amarah tuh bisui, makanya jiwa-jiwa yang selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk. Iya. Nah, akalnya kalau udah dipengaruhi oleh jiwa, akal kita menjadi nggak sehat lagi. Karena sudah dikuasai oleh jiwa tadi. Hatinya bagaimana? Hatinya tunduk, hatinya kalah sama oleh hawa nafsu. Maka sesuatu yang baik dalam hati nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hati bisa terkontaminasi kotor oleh perbuatan jiwa tadi. Ya, betul. Betul. Masya Allah, panjang banget nih kalau diuraikan. Iya, makin seru, makin berisi. Ya. Bisa jadi menyeramkan, bisa jadi sesuatu yang yang menjadi bahasan ilmu yang harus digali oleh kita. Betul. Jadi konteksnya begini Mas Arif, kan tadi ya, akhlak manusia itu tergantung makhluk gaib dalam dirinya. Ya. Jadi kita pahamkan, arahkan nih makhluk gaib yang dimaksud adalah batin, jiwa, akal, hati, dan ruh. Nah, kalau jiwa, akal, hati, dan ruhnya ini jiwanya mutmainah, akalnya bercahaya, hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat Allah, maka niscaya manusia itu akan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Setidaknya berakhlak baiklah. Ya, dia bisa menjadikan dirinya khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Dia bisa bermanfaat bagi orang lain dikarenakan memang jiwanya sudah baik, ya, jiwanya selalu mendorong untuk berbuat kebaikan, hatinya selalu memberikan komponen sifat-sifat yang baik gitu loh, yang sabar, yang rohman, yang rohim, yang lembut. Akalnya bercahaya dengan ilmu Al-Quran dan ilmu para nabi, ilmunya para wali. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Nah, terus gini, Kang Ustadz, bagaimana cara kita menyelamatkan dari gangguan makhluk gaib? Nah, ini banyak nih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan cara dipagerin lah atau dipasang tulisan-tulisan atau jimat isim lah gitu ya, jimat dengan ayat-ayat Allah.
ada sedikitnya tahu lah soal itu ya. Iya, Tapi mungkin masukkan isi dalam dompet kan suka begitu ya orang-orang ya. Di dompet diisiin. Mas Ari pernah? Hah? Mas Ari pernah? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai lah. Jadi ini karena doktrin ya, doktrin dari kecil perkara tentang makhluk gaib yang artinya yang di luar diri kita, yang selalu selalu dibicarakan tentang hal itu. Ya. Artinya outsider di luar diri kita, yang dilihat begini. Bahkan nih nggak sedikit orang mempercayai benda-benda, Nah, ya kan? Ya. Ya, dengan benda-benda tadi, ucapan manusia atau mungkin jampi-jampi manusia membuat benda ini memiliki kekuatan, gitu kan? Tapi pakai ayat-ayat itu. Ya, itu tadi kembali kepada niatnya. Iya kan? Nah, bahkan pakai bismillah gitu kan? Iya. Ya, itulah cara iblis itu membelokkan. Membelokkan manusia akhirnya apa? Tujuannya agar manusia meyakini benda-benda tadi. Ya. Nah, seperti soal benda-benda terdahulu ya, orang-orang terdahulu seperti keris atau apapun, nggak ada masalah sebetulnya. Batu. Ya, nggak ada juga masalah karena itu perhiasan. Iya. Keris pun juga sebetulnya kalau itu kita bahasanya mengagumi atau karya-karya seni orang-orang terdahulu itu luar biasa kan. Sebagai simbolis Sebatas itu saja. Simbolis saja. Ya, jangan sampai meyakini. Nah, ini bahaya. Jadi syirik. Apalagi di satu Muharram misalkan dicuci, sementara dirinya sendiri hatinya nggak pernah dicuci. Ya itulah akhirnya menjadikan hal-hal yang ini dalam hati ini cenderung condong ke sana gitu. Nah, apalagi Allah itu kan Maha Pencemburu. Iya benar. Ya, Allah cemburu kalau dalam hati kita ada hal-hal yang dipuja dan dipuji, karena puja-pujaan hanya milik Allah. Allah. Oke, Bahaya maka itu kalau menduakan. kalau udah menduakan, mentigakan, mengempatkan ya, akan sulit bisa mendapatkan akhlak yang baik tadi. Maka itu tergantung dalam diri kita. Ya, kalau jiwanya, akalnya, hatinya, ruhnya tauhid kepada Allah. Ya. Insya Allah, Allah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Ya, maka petunjuk itulah membuat diri kita menjadi orang-orang yang baik. Allah. Masya Allah ya. Masya Allah. Aduh. Baik lagi nih, udah dikasih kode lagi nih. Ya. Soalnya nggak berasa ya. Nggak berasa kalau yang pengennya ngupasnya banyak gitu. Ilmunya komplit lah gitu ya. Kayaknya jadi terbawa nih. Ya, terbawa nggak peduli nih ada yang waktu nih. Tapi ya mau gimana lagi nanti kita kupas lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang dahsyat. Insya Allah Mas Adi. Yang lebih menarik. Semoga ilmu ini buat kita bermanfaat lahir batin dunia akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sahabat SQ sekalian, tadi sudah dikupas tuntas dibahas. Nanti kita lihat lagi, kita kupas tuntas dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, yang lebih dahsyat lagi. Oke, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saum Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita takut kepada yang maha gaib, bukan takut kepada makhluk gaib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.